Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan semakin semangat tentunya belajar. Oke, kali ini kita masih melakukan persiapan ujian sekolah. Nah, bagian kali ini kita akan mempersiapkan biologi di part pertamanya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kali ini kita akan membahas pada part pertama di biologi, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, sistem organisasi kehidupan, klasifikasi makhluk hidup, interaksi antar makhluk hidup dan dinamika populasi, pencemaran lingkungan, perubahan iklim. Nah, ini tadi semuanya adalah materi-materi di kelas 7 ya. Oke, kita akan membahas melalui pembahasan soalnya. Jadi kita langsung aja. Oke. Di sini soalnya adalah diminta berurutan ya. Berurutan ciri makhluk hidup yaitu reproduksi dan ekskresi ditunjukkan oleh nomor berapa. Karena berurutan jadi harus nggak boleh ketuker ya. Reproduksi duluan baru ekskresi. 1. Burung terbang menggunakan sayap. Ini kata kuncinya terbang. Jadi bergerak. Kemudian cacing planaria melakukan fragmentasi. Fragmentasi ini adalah salah satu cara reproduksi. Kita berkeringat setelah berolahraga. Nah, ini kata kuncinya berkeringat. Jadi ini adalah ekskresi. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini sudah jelas-jelas ya, oksigen bagian dari respirasi atau pernapasan. Tuh, nah berarti reproduksi dan ekskresinya secara berurutan 2 dan 3. Oke, mudah ya. Yang ini, yang penting kamu tahu ciri makhluk hidup ada apa aja, kemudian nanti kata-kata kuncinya mengacu kepada ciri yang mana. Oke, kita next ke tipe soal berikutnya. Nah, ini adalah ditunjukkan gambar. Kalau tadi pernyataan, yang ini gambar. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri. Oke, kita lihat di sini ada seorang anak ya. Nah, dia meniup. Tuh, kenapa di sini meniup? Karena terlihat pipinya menggelembung. Tuh ya. Kalau dia bernafas lewat mulut, pipinya kelihatan kempot harusnya. Nah, atau kelihatan lebih kempis. Nah, ini kelihatan menggembung. Nah, kemudian di sini juga ada kode berikutnya itu air kapur. Nah, jadi si anak ini sedang melakukan percobaan terhadap air kapur nih. Dia menghembuskan nafas ke gelas yang berisi air kapur. Nah, tadi udah disebutkan ya kata kuncinya menghembuskan nafas. Jadi ini cirinya adalah respirasi atau bernafas. Oke, gampang ya. Ciri makhluk hidup mah gampang insya Allah. Nah, kita ke soal berikutnya. Ini bagian dari sel ya. Nah, ini tipe soalnya ditunjukkan gambar, kemudian kita diminta bagian sel yang ditunjuk oleh huruf M berfungsi sebagai, kita diminta menyebutkan fungsi dari organel sel yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuk ini, ada yang tahu ini apa? Ya, ini terlihat jelas ya, ini adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah tempat dihasilkannya energi. Dengan cara apa energi dihasilkan di dalam sel? Dengan melalui proses respirasi sel. Jadi jawabannya yang C. Oke, gampang ya. Sintesis protein ini di ribosom. Ribosom itu dekat dengan sini nih, dekat dengan yang biru-biru ini. Jadi dia dekat dengan retikulum endoplasma. Penyimpangan cadangan makanan ini vakuola ya, biasanya adanya di sel tumbuhan, ini kan sel hewan. Alat transportasi sel, nah ini bisa juga kalau transportasi sel yang dimaksud adalah keluar masuknya zat, berarti itu di sini retikulum endoplasma. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di seputar sel, perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah, apa nih? Hewan memiliki sentriol, hewan memiliki membran sel, tumbuhan memiliki mitokondria, tumbuhan memiliki retikulum endoplasma. Jadi tumbuhan itu punya dinding sel, plastida, dan vakuola. Ya,
Ini yang dipunyai oleh tumbuhan sementara hewan tidak punya. Tumbuhan punya dinding sel, plastida, dan vakuola. Nah, namun beberapa hewan tingkat rendah itu juga punya vakuola, tapi vakuolanya ukurannya kecil. Sementara pada tumbuhan vakuolanya ukurannya besar, makanya ini membedakan tumbuhan dengan hewan. Nah, tapi ada yang dipunyai oleh hewan tapi tidak dipunyai tumbuhan. Hewan punya lisosom dan sentrosom atau sentriol boleh ya. Nah, tapi beberapa tumbuhan tingkat rendah juga punya sentrosom. Tuh. Tapi ukurannya juga biasanya kecil. Oke, jadi jawabannya yang A ya, hewan memiliki sentriol atau tadi sentrosom. Oke. Gampang ya, kita next ke berikutnya. Oke, ini masuk dalam bentuk soal klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Kelompok moluska. Oke, moluska ini adalah salah satu avertebrata ya. Jadi moluska atau hewan bertubuh lunak yang mana nih? Oke, ada yang tahu? Nah, ini jelas kelihatan yaitu 3 dan 4 ya. Jadi siput dan sotong di sini atau cumi bisa juga sama ya. Nah, kalau satu nih apa? Satu nih bintang laut. Nah, bintang laut ini masuk ke dalam kelompok Echinodermata. Tuh, jadi Echinodermata ini cirinya tubuhnya ada berkulit duri tapi bukan landak ya. Kemudian bentuknya simetri, dia biasanya simetri radial. Jadi kan kelihatan di sini. Simetri radial, jadi mau kemana-mana bentuknya memang sangat simetris. Sementara yang dua ini gambar cacing pipih ya, cacing planaria atau disebutnya masuk dalam filum Platyhelminthes. Oke, jadi 3 dan 4 jelas ya. Kita next ke ini klasifikasi dengan kunci determinasi. Urutan kunci determinasi capung. Oke, capung. Kita lihat jadi caranya adalah kita bacanya dari yang poin bawah ya. Jadi jangan baca yang dari atas. Oke, dari bawah. Tidak berekor panjang. Apakah capung itu tidak berekor panjang atau kita pilih yang 4A, ekornya panjang seperti jarum. Nah, jadi betul ya. Jadi capung itu ekornya panjang menyerupai seperti jarum. Jadi bukan yang 4B nih. Salah. Tuh. Nah, ini si 4A. Oke, jadi artinya C sama D otomatis salah nih karena dia belakangnya 4B. Jadi kemungkinannya A dan B. Yang belakangnya 4A. Nah, kemudian, sekarang kalau udah ketemu di paling bawahnya, ke atas-atasnya enak nih, tinggal gini. Kan kita udah lihat nomor 4. Di nomor 3, siapa yang menyarankan kita untuk melihat nomor 4? 3B, titik-titiknya Orthoptera. Orthoptera ya, sementara 3A titik-titiknya 4. Nah, artinya yang menyarankan kita untuk melihat ke nomor 4 adalah 3A. Jadi, 4A urutannya, kemudian 3A. Sama-sama betul ya? Oke. Kemudian kita udah lihat 3A. Di atasnya di nomor 2 siapa sih yang nyaranin kita lihat nomor 3 ya? Kita lihat nih, tidak bisa terbang krustase, bisa terbang 3. Nah, berarti yang 2A kita pilih karena dia yang menyarankan kita untuk melihat nomor 3. Oke, berarti 2A sama juga, betul nih. Kemungkinannya di sini ya. Sekarang karena kita udah lihat nomor 2, siapa sih di atasnya yang menyarankan kita untuk melihat ke nomor 2? 1B, titik-titiknya 2. Udah pasti yang ini nih, 1B. Jadi jawabannya yang B. Ya, karena kalau 1A vertebrata. Tuh, capung bukan termasuk vertebrata ya. Oke, mudah ya? Insya Allah. Kita lanjut. Nah, oke. Kita masuk ke interaksi antara makhluk hidup nih. Interaksi antara udang emperor, wow, dengan mentimun laut. Nah, dengan cara menunggangi mentimun laut. Oke, teman-teman tahu udang emperor ini terkenal sebagai udang penumpang. Wah, jadi ini memang menumpang ya, atau di sini disebutnya menunggangi. Tuh.
Ngapain sih si udang ini menunggangi? Nah, kita lihat nih interaksi yang mana. Apakah mutualisme, komensalisme, parasitisme, atau kompetisi? Jadi ini interaksinya adalah komensalisme ya, atau yang satu diuntungkan sementara yang lain nggak untung juga nggak rugi. Siapa yang untung? Udang yang untung. Nah, di sini kata kuncinya nih, dengan cara menunggangi mentimun laut. Jadi si udangnya pasti untung karena dia yang subjeknya nih, dia yang menunggangi nih ya. Udangnya untung, kenapa? Dia dapat makanan dari sisa-sisa si mentimun laut. Sementara mentimun lautnya ya nggak untung nggak rugi. Tuh. Oke, kita next ke berikutnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Kayak ini tipe yang pernyataan ya. Ada singa dan zebra di padang savana Afrika. Kutu rambut di kepala manusia, benalu hidup menempel pada batang tanaman jambu biji, kucing dan kelinci di hutan hujan tropis. Interaksi yang tidak mempengaruhi populasi. Oke. Jadi kalau di sini interaksi yang tidak mempengaruhi populasi yang diminta ya. Kita cek singa sama zebra, kemungkinan interaksinya adalah pasti predasi ya. Yang satu memakan, yang satu dimakan. Kutu rambut di kepala manusia. Nah, ini bentuk interaksinya, yang satu untung, satu rugi pasti ya. Itu kan manusianya jadi gatel-gatel kepalanya karena dihisap darahnya oleh si kutu rambut. Ini berarti namanya parasitisme. Benalu menempel pada batang tanaman jambu biji. Ini juga parasitisme ya, karena benalu. Kemudian kucing dan kelinci di hutan hujan tropis. Kucing dan kelinci. Makanannya jenisnya nggak sama ya. Jadi ini nggak ada hubungan. Maka disebut ini namanya netral. Nah, dia tidak ada interaksi aja nih. Mungkin, nah berarti di sini yang tidak mempengaruhi populasi. Kalau predasi mempengaruhi ya. Ketika singa makan zebra, ini berarti populasi zebra berkurang. Ini juga berarti yang tidak adalah yang 4. Oke, yang netral ya. Oke. Kita next ke Oke, nah ini bentuk jaring-jaring makanan. Jika populasi ular, ularnya yang ini ya, ini gambar ularnya ya. Mengalami penurunan karena diburu diambil kulitnya, maka yang akan terjadi pada ekosistem ini adalah ularnya diburu. Kita lihat di sini ular ini punya interaksi sama burung, kemudian di sini ada katak. Jadi katak ini dimakan sama ular, kemudian burung kecil ini juga dimakan sama ular. Nah, ularnya dimakan lagi sama elang nih. Udah, interaksinya itu ya. Ini tanda panahnya, lihat. Oke, kita cek. Tikus mengalami kenaikan populasi. Mana tikus? Tikus di sini. Dia tidak punya interaksi langsung dengan ular ya, jadi nggak ngaruh sebenarnya. Bukan yang A. Oke. Katak mengalami kenaikan populasi. Ini si katak. Oke, katak ada interaksinya nih, betul. Coba kita sambil bayangin ya. Katak ini satu-satunya predatornya hanya ular. Kita lihat tanda panahnya si katak cuma ke ular. Tuh, beda sama si burung nih. Kalau burung dimakan ular juga dimakan burung besar, makan elang ya. Kalau katak hanya dimakan ular. Jadi kebayang ya, kalau ular ini menurun, maka otomatis kataknya jadi betul ya, jadi mengalami kenaikan justru. Jadi udah jelas jawabannya yang B ya. Tapi coba kita cek yang C. Burung mengalami penurunan populasi. Burung. Enggak ya. Jadi karena burung juga punya predator lain, yaitu si elang. Kemudian di sini juga ada, ini gambarnya apa ya? Singa atau apa, serigala nih. Nah, sementara belalang sekarang. Belalang mengalami penurunan populasi. Belalang. Ini belalangnya. Belalang yang makan katak, kemudian makan enggak juga ya. Dan dia tidak ada hubungan langsung dengan si ular. Oke. Gampang ya ini ya. Jadi pakai logika bisa. Insya Allah. Oke, kita ke berikutnya. Ini adalah pencemaran lingkungan. Perhatikan kasus berikut. Pencemaran lingkungan sungai di daerah perkotaan 60% yang mencemari adalah limbah domestik. Yaitu berupa tinja, deterjen, dan sampah. Pencemaran ini telah memberi dampak pada rendahnya kadar oksigen dalam air. Berdasar kasus tersebut, dampak yang ditimbulkan karena dampak pencemaran itu ya.
Kita cek yang A, nilai oksigen terlarut atau nilai DO-nya, dissolved oksigennya lebih tinggi di atas normal. Tadi di sini sebenarnya udah ngasih tahu ya, telah memberi dampak pada rendahnya kadar O2. Jadi oksigennya justru turun, bukan tinggi. DO-nya turun justru ya. Jadi kadar DO ini ketika diujikan, kalau di suatu perairan, kalau DO-nya bagus, artinya si sungai itu atau perairan yang diuji itu berarti tingkat pencemaran rendah. Tuh ya, bagus justru. Jadi bukan yang A. Kita cek yang B. Menurunnya bio ini ya, biodiversitas sungai atau keanekaragaman hayati yang tercemar limbah domestik. Oke, menurunnya keanekaragaman hayati. Jadi biodiversitas ini keanekaragaman hayati. Oh, benar ya. Jadi kalau sungainya tercemar limbah, otomatis populasi atau makhluk hidup yang di dalamnya akan menurun. Maka menurunnya keanekaragaman hayati ini betul. Jadi jawabannya yang B, betul ya. Coba kita cek yang C. Meningkatnya keanekaragaman vegetasi perairan yang menyerap gas oksigen. Oh, ini malah meningkat. Salah ya. Menurunnya koloni bakteri E. coli. Oh, nggak mungkin juga. Karena di sini tadi salah satunya adalah tinja. Nah, tinja itu yang membawa E. coli ini justru jadi naik E. coli-nya. Oke, jadi yang B jelas ya. Next, kita ke masih ada berikutnya. Ini kalau tadi pencemaran pada sungai, ini pencemaran udara. Oke, ini ada data di sini Provinsi DKI Jakarta ya. Nah, ini ada data di sini. Yang paling besar sumber pencemaran udaranya adalah transportasi darat. Kemudian di sini ada industri, ada domestik yang hijau, yang kuningnya adalah pembangkit listrik dan pemanas. Jakarta menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia pada 25 Juni 2019 pagi hari menurut data Indeks Kualitas Udara Air Visual. Wow ya, jadi Jakarta ini terburuk di dunia, nomor 1 berarti pada tanggal ini ya. 75% polusi udara di Jakarta disebabkan buangan asap. 75%-nya ini sesuai data yang di sini ya. Berasal dari transportasi darat. Nah, solusi terbaik menangani permasalahan di atas apa nih gitu ya. Kita cek. Menerapkan pajak yang tinggi untuk kendaraan bermotor gitu ya. Menghimbau masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum seperti bis. Nah, ini juga sudah dilakukan ya. Solusi juga menerapkan plat ganjil genap pada jalan-jalan protokol. Sama ini juga ya. Menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, ini semuanya solusi semua. Nah, yang diminta adalah solusi terbaik gitu ya. Oke, yang mana nih kira-kira? Iya, yang ini ya, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, karena memang kebutuhan di perkotaan adalah termasuk salah satunya adalah kendaraan, mobilitas itu tinggi sehingga orang membutuhkan kendaraan. Nah, cara yang paling baik adalah diganti bahan bakar alternatifnya nih menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi bahan bakar itu sehingga tidak menyebabkan polusi atau buangan asap yang ini nih tadi menimbulkan pencemaran udara. Harapannya begitu ya. Oke. Semoga bisa dilaksanakan. Kita lanjut, masih ada? Oke, masih ada nih. Wah, ini ada gambar beruang kutub. NASA mencatat tahun 2016 sebagai periode terhangat. Wow, periode terhangat. Apa artinya? Di mana rata-rata suhu global naik 1,78 derajat Fahrenheit. Kenaikan suhu seperti ini berpotensi menciptakan iklim yang berbahaya bagi kelangsungan hidup. Dampak yang dapat timbul akibat perubahan iklim pada populasi beruang kutub di ekosistem di atas adalah, ini ekosistem pada beruang kutub ya. Jadi kalau terjadi pemanasan global, ketika suhu bumi naik, tuh ya, maka otomatis juga akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, di sini dibilang akan menciptakan iklim yang berbahaya nih, karena perubahan iklimnya bisa ekstrim. Salah satunya di sini kutub
es pada kutub ini bisa mencair. Kebayang ya kalau es pada kutub mencair, permukaan air naik, kemudian gimana habitat yang di sini ya. Kita cek dampaknya pada beruang. Terjadinya migrasi beruang kutub. Beruang kutub tinggalnya memang di ekosistem seperti ini. Mau migrasi kemana lagi kalau di sininya mencair ya. Punahnya beruang kutub. Nah, yang ini nih. Punahnya beruang kutub karena memang tinggalnya di daerah sini. Ketika ekosistemnya rusak, nah akhirnya itu akan berakibat pada makhluk hidup yang di dalamnya. Beruang kutub akan beradaptasi, terjadinya perubahan tingkah laku. Enggak ya, ini ya. Pada populasi, kan di sini berhubungan dengan populasi. Jadi populasinya menurun, lama-lama bisa jadi punah kalau tidak segera diatasi. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi di part kedua, masih ada ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah, tidak masalah. Seberapa lambat kau berjalan, yang penting kau tidak akan berhenti. Karena kegagalan yang sebenarnya adalah menyerah. Banyumili. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum.